Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatizah sekalian, para tokoh sesepuh Masjid Miftahul Iman dan juga jamaah salat subuh, kaum muslimin muslimat arsyadani wa arsyadakumullah. Mari pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan nikmat yang masih Allah curah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada subuh hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan beberapa ibadah. Harapan kita tentu saja sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima sholat subuh kita, menerima zikir kita, mengabulkan doa kita, dan juga memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, serta memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saya pribadi bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dengan jamaah subuh Masjid Miftahul Iman, menggantikan guru saya Ustadz Irfan Tajusalatin. Kami bareng-bareng di satu yayasan yang hari ini beliau sedang safar. Jadi yang namanya pemain cadangan itu Pak, itu pasti tidak lebih baik daripada pemain inti. Jadi ini sebagai mukaddimah biar nanti kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaklumi. Lawang jenenge pemain cadangan. Mudah-mudahan perkumpulan kita, perjumpaan kita adalah perjumpaan yang mendatangkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat iring salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para ulama, juga kepada segenap kaum muslimin muslimat yang masih istiqomah di atas ajaran beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan bahwa beberapa waktu terakhir kita diberikan kabar bahwa di sebagian tempat di negara kita yang di sana tinggal banyak saudara kita dari sesama manusia dan sebagian besarnya adalah kaum muslimin sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain mendoakan, membantu sekemampuan kita, ya tentu saja sebagai orang yang beriman kita harus bisa mengambil pelajarannya. Maka subuh hari ini sama-sama kita akan sedikit
mengambil pelajaran daripada salah satu fitrah kehidupan. Salah satu fitrah kehidupan itu adalah mau hidup, mau mendapatkan ujian. Jadi ujian itu Bapak Ibu sekalian adalah satu paket dengan yang namanya kehidupan. Tidak ada satu orang pun di atas dunia ini yang dia hidup kecuali pasti mendapatkan ujian. Semua manusia dapat. Ya. Mukmin maupun kafir, mukmin taat atau mukmin fajir itu semuanya ketika masih hidup di dunia pasti mendapatkan ujian. Ya. Allah berfirman Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nas, apakah masyarakat miftahul iman itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan dengan lisannya kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian kami membiarkan mereka begitu saja tanpa memberikan ujian. Karena pernyataan iman itu dari lisan dan harus dibuktikan dengan amalan. Ya. Jangan cuma ngaku-ngaku iman tapi diperintah tidak mau melaksanakan. Ya, perintah-perintah Allah itu juga merupakan ujian iman. Benar atau tidak pengakuannya. Ngaku iman, kemudian Allah melarang untuk meninggalkan sesuatu, ditinggalkan atau tidak. Karena larangan-larangan Allah itu juga bagian daripada ujian iman. Ngaku iman oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan musibah untuk menguji benarnya keimanan orang yang sudah berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu ya menyebutkan sabar itu ada 3. Sabar di dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi ujian. Dan hidup itu semuanya dipenuhi dengan 3 perkara tadi. Jadi kalimatnya ahasiban nas, apakah manusia mengira semua manusia itu pasti tidak akan dibiarkan hidup begitu saja, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Dalam ayat yang sudah sering kita dengar, kita hafal, Allah berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِس sabirin. Kata Allah, dan sungguh kami akan memberikan cobaan, pasti akan memberikan cobaan kepada kalian, minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan kelaparan. Ya, takut miskin, takut mati, takut ditinggal istri, takut ditinggal suami, takut dipecat dari pekerjaannya, takut bangkrut. Itu semua adalah ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami juga akan uji mereka dengan berkurangnya harta, HP-nya hilang, motornya di parkiran masjid hilang. Ada pernah yang begitu, Pak? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hilangnya jiwa, meninggalnya anak, meninggalnya orang tua, was samarat, dan gagal panen. Gagal panen ini ya bukan hanya sekedar masalah menanam, tetapi sebagaimana petani itu yang merawat dari lahan yang dibajak, kemudian ditanam benih, disiram, ternyata pas waktunya panen tidak berbuah. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah bangun pagi-pagi, warungnya
Ya, toko di pasarnya dibuka sepagi mungkin, bekerja sudah sangat keras, ya sudah semuanya diperhitungkan, tetapi ternyata usahanya gagal. Kegagalan dari usaha yang kita laksanakan itu juga bagian daripada ujian dari Allah. Kenapa? Agar kita tahu bahwa berhasil atau gagal itu urusannya bukan hanya usaha kita saja. Urusannya itu adalah kembali kepada ketetapan dari Allah. Seandainya setiap usaha yang kita lakukan di dunia ini semuanya berhasil, khawatir kita lupa sama Allah. Selama ini saya sukses, itu karena saya bersungguh-sungguh. Selama ini saya berhasil karena saya disiplin, kerja keras. Sekali dibuat gagal oleh Allah agar kita tahu meskipun kita sudah bersungguh-sungguh, sudah disiplin kerja keras, kalau Allah belum menakdirkan berhasil ya tetap gagal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minatin." Ujian akan selalu bersama dengan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Dan ini penegasan dari beberapa ayat tadi, Nabi kemudian menegaskan ujian akan selalu bersama ya, dengan orang beriman laki-laki maupun perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, menimpa diri mereka sakit, ya, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Saya punya jamaah di Tanjung Seneng itu sehari, kalau di sini ada maaf ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Sepekan harus cuci darah 2 kali. Jadi 1 bulan 8 kali. Jadi beliau itu tangan kanan dan kirinya itu itu bekas tusukan jarum. Ya, sampai besar-besar gitu. Itu ujian dari Allah. Menimpa diri mereka, menimpa anak mereka atau harta mereka, hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'atun. Sampai dia nanti akan bertemu kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan tidak mempunyai dosa satupun. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dari sini disebutkan bahwa kita akan diuji oleh Allah dan salah satu hikmah daripada didatangkan ujian adalah menghapuskan dosa. Mungkin saja ada dosa yang kita lakukan dan dosa itu tidak bisa terhapus dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Karena di antara fadilah beramal soleh itu adalah menghapuskan dosa. Kalau kita baca keutamaan wudhu, itu mesti nanti salah satunya ada menghapuskan dosa. Tidaklah seorang hamba berwudhu melainkan dosa-dosa dari wajahnya akan ikut gugur bersamaan dengan air yang menetes. Dosa-dosa yang berasal dari tangan itu juga akan ikut gugur dengan air yang menetes dari tangan. Kita baca fadilah sholat, itu juga salah satunya kan fadilahnya banyak. Salah satunya pasti untuk menghapuskan dosa. Nabi pernah ngomong, wahai sahabat, bagaimana menurut kalian jika seandainya salah seorang di antara kalian punya rumah, kemudian di sampingnya ada sungai atau kolam yang airnya jernih mengalir. Kemudian sehari semalam kalian mandi 5 kali di dalam sungai itu, apakah kiranya masih terdapat kotoran pada badan kalian? Lah zaman sahabat, zaman dulu di Arab, wong mandi itu belum tentu sehari sekali. Kalau di Miftahul Iman ya biasa sehari mandi 3 kali atau bahkan 4 kali. Zaman dulu airnya sedikit, di Arab panas gersang. Nabi ngomong,
sehari mandi 5 kali, apakah masih tersisa kotoran pada badan kalian? Maka sahabat mengatakan, ya tentu tidak mungkin ada kotoran lagi di badan kami ya Rasulullah. Mandinya di sungai, ya bukan di kamar mandi, airnya terbatas. Di sungai airnya jernih, bersih, tidak terbatas. Kata Rasul, zalika masalul khams. Ya, itulah permisalan sholat 5 waktu. Ya muhullah, ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi boleh Pak tidak sholat kalau merasa tidak punya dosa. Nek isih ngerasa duwe dosa ya rajin-rajin sholat. Jadi semua amalan itu salah satu fadilahnya pasti menghapuskan dosa. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang tidak terhapus dengan sholat kita, dengan wudhu kita, dengan amal sholat kita. Dosa itu terhapus dengan sabarnya kita di dalam menghadapi ujian. Bisa jadi seperti itu. Kita taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Mungkin taubatnya kurang sungguh-sungguh, belum sampai taubatan nasuha, atau sudah taubatan nasuha tapi memang masih ada dosa yang tidak diampuni karena pertobatan kita. Nah, dosa itu bisa terampuni dengan sabarnya kita di dalam menghadapi ujian. Maka agar kita bisa bersabar di dalam menghadapi ujian, setelah kita menyadari, meyakini bahwa yang namanya hidup pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan musibah. Jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan kesabaran di dalam hidup, kita harus mengetahui beberapa hal. Ada Pak orang hidup tapi enggak dapat ujian. ODGJ Pak. Nah, ODGJ itu enggak ada beban pikiran, orang mikir apa-apa pokoknya. Ya, tentu kita tidak mau jadi ODGJ. Jadi yang tidak dapat ujian dari Allah itu cuma 2. Orang yang masih hidup tapi dia orang dalam gangguan jiwa, atau orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita enggak mau jadi ODGJ dan kita belum meninggal dunia, pasti kita akan mendapatkan ujian. Yang pertama, agar kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian, tentu saja kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita ingat? Bahwa segala sesuatu terjadi di atas muka bumi ini, apapun bentuknya, sampai daun kering yang jatuh dari ranting pohon tertiup angin terbang ke sana kemari, jatuhnya di mana, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jelas. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin dari Allah. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maksudnya sudah ditakdirkan oleh Allah, sekeras apapun kita berusaha menolaknya, tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Nek takdire motore ilang, arok digembok sak geden-geden gitu, bahasa orang Jawa. Di sini banyak orang Jawa Pak ya. Aku biasa ngisi nang kampung Pak, bahasa Jawa biasanya. Mbah-mbah manduk-manduk ngono Jawa. Kalau takdirnya hilang ya hilang. Pernah jenguk bapak-bapak keserempet mobil naik sepeda. Padahal aku Pak Ustadz wis pelan-pelan numpak pedahe nang pinggir dalan. Sudah hati-hati, kalau takdirnya kecelakaan ya tetap ditabrak dari belakang.
Dalam surah Al-Hadid, Allah menyebutkan kenapa Allah memberikan kabar kepada kita bahwa segala sesuatu sudah terjadi itu atas ketetapan Allah. Kenapa kita harus yakin dan kita harus tahu semua perkara itu terjadi karena izin dari Allah. Allah menyebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula menimpa diri kalian sendiri illa fi kitab, kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditulis pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, hari ini akan terjadi longsor, terjadi bencana banjir, bandang, kayunya mencabut dirinya sendiri terus ikut air turun dari atas bukit ke pemukiman warga gitu. Di negeri Konoha katanya. Bukan di sini ya. Memang bukan di sini kan, di sana. Itu semua sudah takdirkan. Kata Allah, min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kami menetapkan itu sebelum kami menciptakan semuanya dan sesungguhnya menetapkan yang demikian itu kata Allah yasirun adalah mudah sekali. Apa tujuannya? Allah memberitahu bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih hati yang kelewat batas terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi sudah ditakdirkan nanti siapa jadi orang kaya, sudah takdir Pak. Siapa yang ditakdirkan jadi miliarder, itu sudah ditakdirkan nanti dulu di Lauhul Mahfuz. Siapa yang sukses, siapa yang berhasil, siapa yang tokonya maju, siapa yang bisa bangun rumah, siapa yang bisa sekolah tinggi, dan kemudian bisa mensekolahkan anak-anak dengan tinggi, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu tahu itu agar apa kata Allah? Agar tidak terlalu berbangga ketika mendapatkannya. Bukan karena kehebatan kita. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, bangga diri atas keberhasilan kita, karena itu semuanya merupakan takdir dari Allah. Soalnya kalau kerja keras sama dengan sukses, harusnya yang paling sukses itu para tukang bangunan, karena kerjanya yang keras banget, banting tulang, peras keringat, bahkan mungkin sampai cuci darah dan asam urat sekalian itu. Lah di tempat saya itu waktu pembangunan jalan tol ini banyak masyarakat yang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nggak bekerja keras, tiba-tiba jadi orang kaya mendadak. Ada yang dapat 600 juta. Kampung saya itu ada yang sampai dapat 3 miliar, Pak. Wong kampung biasanya pergi ke kebun ya, tahu-tahu didatangi sama aparat desa, Pak ini rencana ada jalan tol dan ternyata kebunin jenengan itu keterabas. Bisa layah-layah gitu Pak, dikasih tahu nanti dapat 3 miliar. Orang semampu tuh syukur itu Pak. Padahal nggak ngapa-ngapain itu. Jadi kalau kalimat kerja keras sama dengan sukses itu di kampung saya itu enggak terlalu berlaku. Buktinya santai-santai dapat 3 miliar. Kebun
mau biaya anak sekolah dijual enggak laku-laku, tiba-tiba dibayar langsung 3 miliar dengan harga yang berlipat-lipat. Nah, itu bedanya kita sama ahlu sunnah, sama Qadariyah. Qadariyah itu orangnya nggak mau sama takdir. Pokoknya saya kalau mau berhasil ya harus bekerja keras. Pokoknya tak ada campur tangan Allah sama sekali dalam kehidupan manusia di dunia. Manusia itu bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Itu namanya Qadariyah. Lawannya namanya Jabriyah. Semuanya kan sudah ditakdir. Nah aku sugih kan sugih, jadi ngopo kerja gitu. Kalau saya sudah ditakdir miskin, saya mau kerja banting tulang juga tetap miskin. Itu namanya Jabriyah. Gara-gara iman kepada takdir terus tidak mau berusaha. Kalau ahlu sunnah itu enggak. Meyakini semuanya sudah ditakdir, tapi karena kita tidak tahu takdir kita, maka kita mengusahakannya sebaik mungkin. Agar apa? Agar ketika kita sudah mengusahakannya sebaik mungkin, terus berhasil, kita tidak bangga-banggaan. Kenapa? Takdirnya berarti berhasil. Terus kalau gagal, kita tidak terlalu bersedih. Ini kata Allah nih, dalam surah Al-Hadid ayat 22. Sudah takdir, HP-nya hilang. Mau disimpan di tasnya digembok, tasnya masukin kamar, pintu kamarnya digembok, keluar rumah, pintu rumahnya digembok, keluar rumah, pagernya digembok. Kalau takdirnya hilang ya tetap hilang. Jadi orang ahlu sunnah itu jangan gara-gara meyakini takdir tidak berusaha, jangan gara-gara berusaha kemudian menafikan semuanya takdir dari Allah. Boleh sih kita ngomong, nek takdirnya sugih ya sugih. Boleh, kalau kita sudah membaca kitab Lauhul Mahfuz. Ternyata saya ini takdirnya jadi orang kaya. Pak, kok selama ini enggak kelihatan di masjid sholat? Pak Ustadz, nek aku takdirin mlebu surga, kan pasti mlebu surga, wangel ini kan. Tapi aku sholat terus, nek takdirin mlebu neraka ya pasti masuk. Wah ini repot. Boleh ngomong begitu. Lah memang jenengan sudah tahu takdirnya kalau pasti masuk surga atau masuk neraka. Karena kita belum tahu, berarti kita harus berusaha. Kalau ingin masuk surga ya taat kepada Allah. Karena kita tidak tahu takdir kita. Yang pertama, kita harus yakin bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kita menjauh dari sebabnya pun tetap akan menimpa kita. Dan apa yang belum ditakdirkan menimpa kita, meskipun kita berada di satu kondisi yang sangat memungkinkan mendapatkan itu, kalau belum takdirnya tidak akan kena. Ya. Yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suatu ketika setelah peperangan, kaum muslimin menang, kemudian dikumpulkan para tawanan dari musuh Islam. Tawanan itu kalau sama orang kafir pasti dibunuh, minimal jadikan budak. Kalau dalam Islam ada adab-adabnya. Setelah dikumpulkan para tawanan musuh Islam itu yang kalah perang, terlihat ada seorang perempuan yang mondar-mandir ke sana ke sini, sana kemari, mencari anaknya yang hilang. Melihat fenomena itu, kemudian Nabi ngomong kepada para sahabat, menurut kalian, kalau ibu ini ketemu sama anaknya, mungkinkah dia
menceburkan anaknya ke dalam api. Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Wong sekarang dia berstatus tawanan perang. Harusnya kalau jadi tawanan itu kan takut. Saya ini setelah ini diapain? Ya. Kalau perempuan bisa diperkosa, ya bisa dibunuh, ya bisa disiksa. Harusnya takut. Tapi gara-gara mengkhawatirkan anaknya, seorang perempuan itu tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Itulah orang tua, apalagi ibu. Ibu kita itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya sampai lupa keadaan baik untuk dirinya sendiri. Maka jawaban sahabat begitu, Rasul kemudian bersabda, Allahu arhamu bi'ibadih min hadhihi biwaladiha. Allah kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Dalam hadis Imam Al-Bukhari 5999. Kalau tidak ada seorang ibu akan menzolimi anaknya, maka lebih tidak mungkin Allah menzolimi hamba. Kita harus yakin itu. Jadi kalau kita dapat musibah, jangan suudzon sama Allah. Allah lebih sayang kepada saya daripada sayangnya orang tua saya kepada saya. Tidak mungkin Allah sengaja menzolimi, pasti ada hikmahnya. Ini saya mau cerita Pak, dari guru saya dulu diceritain. Ada 2 orang sahabat laki-laki, dari kecil bersahabat akrab, kawan karib. Ketika dewasa, kehidupannya beda. Yang satu jadi raja, jadi pejabat, mungkin jadi presiden. Yang satu jadi ulama. Karena yang kawannya ini menjadi raja, maka dia menjadikan sahabat karibnya sebagai penasehat. Pokoknya kemanapun sang raja pergi, kecuali dalam rumah, dia pasti membawa penasehatnya, kawannya sendiri sebagai ulama. Dan kebiasaan sahabatnya yang ulama ini itu selalu dalam kondisi apapun ngomongnya khairan insyaallah. Nah, apapun yang terjadi, ulama ini selalu ngomongnya khairan insyaallah. Enggak apa-apa, ini baik insyaallah. Apapun yang terjadi. HP-nya hilang ya ngomongnya khairan insya. Anaknya sakit ya ngomongnya khairan insya Allah. Orang di duit yang ngomongnya angel. Khairan insya Allah. Suatu hari sang raja ini sedang latihan perang, latihan pedang dengan prajuritnya. Tanpa sengaja kesalahan gerakan, salah satu jari